Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan kembali menggelar sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah upaya mediasi gagal dilaksanakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan sidang pembacaan penetapan terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menentukan langkah selanjutnya. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan penetapan termasuk isi gugatan oleh penggugat Subhan Palal. Petitum tidak kunjung dibacakan karena sempat ada keberatan dari penggugat terkait kuasa hukum dari KPU RI selaku termohon 2. Dan pemirsa, apakah sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dimulai? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Ninda Febiola di PN Jakarta Pusat. Selamat siang Ninda, bagaimana? Apakah sudah dimulai sidang gugatan tersebut? Ya, selamat siang Sira dan juga permisa terkait dengan gugatan dari Subhan Palal terhadap tergugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga tergugat 2 yakni pihak Komisi Pemilihan Umum. Hari ini sidang masih belum berlangsung, di mana di belakang saya ini ruang persidangan, tepatnya di ruang Subekti 2 masih kosong, belum ada aktivitas sama sekali karena memang jika dilansir dari jadwal persidangan di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang baru akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang dengan agenda pembacaan penetapan. Adapun polemik ini berawal dari pada tanggal 8 September 2025 yang mana seorang warga bernama Subhan Palal yang berprofesi sebagai advokat ini menggugat keabsahan terkait ijazah SMA Gibran saat pencalonan Cawapres 2024 lalu, dan sudah dilakukan 3 kali mediasi pemirsa sebagai informasi, yakni pada tanggal 29 September, lalu 6 Oktober dan juga tanggal 20 Oktober di minggu lalu. Namun tidak berhasil dilanjutkan, kemudian ditunda pada hari ini tanggal 27 Oktober 2025 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini di beberapa kali mediasi dan juga di persidangan pertama, Gibran Rakabuming Raka sendiri tidak nampak hadir ke persidangan karena menjalani tugas kenegaraan berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya yakni Dadang Herli Saputra. Dan begitu juga dengan pihak Komisi Pemilihan Umum ini menilai adanya kurangnya koordinasi antara pihak tergugat dan juga penggugat sehingga beberapa kali mediasi pun masih gagal dilakukan. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari persidangan hari ini yang tepat nanti dimulai pada pukul 2 siang. Sementara kembali ke studio. Baik, Ninda Febiola, terima kasih atas informasinya dari PN Jakarta Pusat. Mereka ini berencana memang mempunyai tujuan yang buruk untuk mendowngrade ini aja jawab. Ini aja jawab. Ini sudah jelas. Mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah, kita sudah lihat bahwa ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera dibongkar. Nah, segera terbongkar keburukan-keburukan juga kecurangan. KPU semoga berani jujur demi Indonesia untuk masa depan. Ayo rakyat yang punya akal waras, kawal jangan sampai ada kebohongan. Hukum dibuat mainan yang berkuasa. Nih bapak anak bikin repot, bikin geger negara memaklukan. Semoga sidang ada hasil terang. Hidup rakyat Indonesia. Kasihan sekali negara dan rakyat Indonesia dibuat kacau balau mantan presiden ke-7 dan anaknya dengan kasus ijazah palsu mereka. Tolong penegak hukum tegakkan keadilan di negeri ini agar NKRI makmur, tentram, damai, sejahtera. Wapres saja mumpung bapaknya jadi presiden.
Kalau tidak datang, jemput paksa di rumah langsung. Semua penjabat penegak hukum sudah tidak pedulikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Biasa kelompok yang merasa takut sidangnya diulur-ulur, maklum KPU dan Gibran posisi yang berkuasa. Dasar Jokowi tidak tahu malu-malu, kronik-kroniknya bikin kacau negara ini. Masa Bapak Prabowo tidak mendengar? Tolong Bapak Prabowo bisa menilai kita rakyat sudah sulit cari nafkah. Lengserkan saja ijazah bodoh Wakil Presiden. Kekuatan Jokowi dan ternak atau termul adakah? KPU itulah kekuatan utamanya. Jokowi juga hakim, jaksa, KPK, Kapolri, semua ini harus dipenjarakan, baru diperiksa. Ini harus supaya cepat ngaku, tidak lama-lama bertele-tele, ataupun gantikan semua itu menyengsarakan rakyat, tidak punya malu. Hakim harus bertindak sebagai hakim, tidak boleh memihak Gibran atau Jokowi. Kalau memihak mungkin kamu akan dihakimi rakyat. Keluarga Jokowi semuanya ada putus urat malutnya. Kalau yang mengadili penjabat ternak Jokowi sampai kiamat nggak bakal ditunjukkan pada rakyat, satoe kata harus dinepalkan. Jangan harap keadilan bisa ditegakkan kalau para penegak hukumnya satu komunitas dengan tergugat. DPR, MK, KPU juga harus bertanggung jawab. Sudah tahu melanggar konstitusi ditabrak aja. Jadinya begini hukum amburadul. Mohon dengan hormat Bapak Hakim tolong bantu Pak Subuhan, karena menurut saya itu betul adanya Gibran tidak sekolah SLTA MTR. Pak Hakim, Republik Indonesia benar-benar musibah. Setelah 10 terakhir banyak terbuka identitas ijazah para pemimpin Republik Indonesia bermasalah. Yang satu Bapak Jokowi ijazahnya palsu. Yang satu lagi anaknya tidak lulus SMA, tak punya ijazah SMA. Bagaimana ceritanya kok bisa lolos dari KPU dan KPUD? Bisa jebol ini negara, tidak aman, bisa bobol seperti ini. Salah siap kemana para aparat hukum lucu bisa seperti ini. Wajib diadili baik penjabat maupun rakyat biasa yang bersalah di muka bumi. Siapapun batang hidungnya sesuai hukum di NKRI yang harus ditegakkan lurus, jangan kebal hukum. Rakyat kita bersalah lagi dihukum, apalagi Wapres Gibran jadi wajib harus dihukum. Pokoknya harus selesai tuntas benar dan adil apapun akibatnya. Kalau tidak bisa jadi contoh yang tidak baik untuk generasi berikutnya. Sebenarnya ini dominannya kepolisian untuk menjemput orang-orang yang bermasalah. Jika ingin menyelesaikan masalah, faktanya kalau rakyat jelata melakukan kesalahan itu, tim Parcok mendatangi langsung. Bagaimana bisa Fufu Fafa menunjukkan ijazahnya karena mereka bermasalah. Ruwet bikin ruwet oleh si Jokowi. Semoga Indonesia tidak terulang kepalsuan ijazah seperti ini. Penegak hukum seharusnya memaksa Pak Gibran selaku Wapres Republik Indonesia harus hadir supaya masalah ini cepat selesai. Bapak anak memang hebat, siapa sih yang mampu menghukum? Para penegak hukum harus tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak tebang pilih. Seharusnya negara tegak lurus di atas kebenaran untuk tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat. Subhan Palal sudah tuwir stroke itu nggak bisa ngomong. Semoga cepat diketahui segala keburukan supaya Indonesia tenang tinggal mengurus ekonomi rakyat, harga-harga turunkan. Kejujuran dan keadilan harus ditegakkan di NKRI. Sudah saatnya pemerintah harus bersih dari kecurangan. Yang terhormat rakyat Indonesia, mari kita jangan memilih lagi DPR dan pemimpin yang nggak baik dan benar. Bapak anak bikin kacau Konoha aja, bung uang rakyat. Kebenaran pasti terungkapkan akan melawan kebatilan. Kami merasa tidak percaya kepada para hakim, jaksa, karena itu termaksud Ternak Mulyono. Maka sekarang rakyat yang harus turun tangan ke jalan untuk menghakimi dan harus dinepalkan, karena sampai di dunia hancur kiamat tidak akan ada keadilan. Semoga yang selalu mempermasalahkan ijazah
ijazah dan yang dipermasalahkan selalu sehat. Bapak sama anak semua ruwetnya sudah rasanya atau mental iblis. Sebagai rakyat kecil kecewa melihat dua orang ini. Masya Allah, dari awal dah kecurangan. Ya inilah akibatnya negeri Paman Usman harus jeli, jangan mudah tertipu orang-orangnya. Mulyono mulia di jabatan apapun, sesuatu yang didapat dengan cara curangan dah haram, maka akan berakhir dengan menyakitkan. Takutlah azab dan karma Allah swasta menakutkan di dunia neraka 1 tahun yang lalu. Semoga Pak Hakim masih dan Pak Jaksa ajaib punyanya fasa takut dengan Allah. Kalau masih takut dengan Allah, berarti kebenaran berarti benar. Karena kebenaran hikmat dari Tuhan yang benar itu bagian mutiara yang selalu bersinar dan berharga, sedangkan yang penipuan dan kecurangan dengan kebohongan adalah tidak menjadi berkah dengan semua orang. Kebohongan akan membawa kehancuran. Beranilah membela kebenaran dan kejujuran. Ayo bongkar kebohongan keluarga Joko Widodo. Semoga Allah membuka kecurangan-kecurangan yang dilakukan keluarga Joko Widodo ini. Akibat haus akan kekuasaan karena udah pernah merasakan enaknya jadi penguasa, itulah Mulyono. Kalau hakim jujur, tandanya Indonesia aman makmur. Kalau hakim juga jujur, jangan diharap rakyat makmur, itu saja simpel. Kami masyarakat kurang yakin penegak hukum yang tegas mengatakan palsu atau nggak ada ijazah SMA. Kasus ijazah penting juga harus diutamakan untuk usut tuntas. Tindak ada yang bisa mengadili ijazah Jokowi dan Gibran sebab dikasih uang kepada jaksa dan pengadilan. Rakyat memantau perkembangan hukum ijazah yang dimiliki Fufu Fafa. Jangan mentang wakil presiden harus menghargai hukum, apalagi wakil harus taat hukum, harus jadi cermin, jangan jadi contoh yang tidak baik. Nah, oke teman-teman, terima kasih.